Assalamualaikum, nama saya Ale. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Abstrak Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama itu terdiri dari dua sang sekerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Terdapat 5 sendi utama penyusunan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perwujudannya, Pancasila telah mengalami pasang surut sejarah. Bangsa mencatat bahwa Pancasila beberapa kali dihadapkan dengan ancaman perubahan ideologi. Perwujudan Pancasila dapat dilihat sejak masa Orde Baru, Orde Lama hingga Orde Reformasi. Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dalam pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Presiden waktu itu adalah Soekarno dan wakilnya Hatta. Menurut Soekarno, banyak separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara dan tersendatnya ekonomi negara. Bahan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Undang-Undang Orde Lama, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah menjadi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden yang mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membubarkan DPR dan membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR GR atau utusan daerah yang utusan golongan semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Order baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1963 yang disinyalirkan didalang oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI membawa akibatnya fatal terhadap bagi partai sendiri yang membuat PKI dan semua organisasi di bawahnya dibubarkan. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Dan pada masa ini partai cuma ada 3, Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dibatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti bahwa banyak kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah sehingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marasina, kasus wartawan Udin dan Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Keterbukaan Pancasila. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan dengan menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas Indonesia yang dinamis. Larangan yang memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Mencegah berkembangnya dengan paham liberal. Larangan terhadap pandangan ekstrim menggelisah kehidupan masyarakat dan menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Dan itu saja.
dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih, nama saya Ale.